Shalom semuanya, tiba saatnya kita akan kembali beribadah. Marilah kita siapkan hati kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ku sembah Kau Allahku,
Haleluya, marilah kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya hanya Dialah Tuhan kita yang benar. Amin. Gunung batuku dan kau
Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau percaya bahwa doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Mengalir kemana
Shalom, Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach, salam sejahtera di dalam nama Kristus. Kita berjumpa kembali walau masih tetap di dalam ibadah online pada hari Sabtu ini, tetapi saya yakin itu tidak mengurangi kuasa kehadiran Tuhan dan terlebih-lebih nilai kebenaran firman Allah yang akan kita dengar bersama. Nah, pada kesempatan saudara ini saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius, dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keenam. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keenam, saya harap kalian juga bisa ikut membaca di dalam kitab suci kalian atau mungkin melalui handphone. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keenam, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Amin. Nah, ini adalah surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang dibimbing, yang diarahkan, dan terlebih Timotius memiliki panggilan khusus untuk menjadi pelayan Injil yang memberitakan kabar baik. Dan tentu saja Paulus sebagai ayah rohaninya, sebagai bapak rohaninya, sebagai mentornya, ia senantiasa mengingatkan, ia senantiasa terus mengarahkan Timotius. Tadi kalau Anda baca, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu. Nah, hal-hal itu mungkin kalian penasaran apa? Silakan kalian baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, di mana di dalam jemaat yang dilayani oleh Timotius, di sana ada pergumulan, munculnya pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak lagi sehat. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, tetapi roh yang dimaksud adalah Roh Kudus, yang adalah roh Allah itu sendiri, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Perhatikan, ini sebuah nubuatan akan hal-hal yang akan datang. Ada orang yang akan murtad. Murtad artinya berbalik dari imannya, berbalik dari keyakinannya. Kalau dahulu ia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa karena keadaan, bisa karena pasangan hidup, bisa karena uang, bisa karena pangkat kedudukan, atau bisa juga karena ajaran-ajaran yang sesat. Nah, di sini dalam konteks ini dikatakan orang murtad karena ia mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Murtad karena penyesatan. Jadi orang meninggalkan Yesus itu bukan hanya karena pasangan hidup, bukan karena seorang laki-laki saja, bukan hanya karena seorang wanita saja, atau bukan karena duit mungkin, bukan hanya karena kedudukan, tetapi juga karena pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, karena itu penting sekali sebagai orang percaya kita mengerti, kita tahu betul apa yang menjadi pengajaran iman Kristen itu sendiri. Nah, karena itu di dalam setiap bulan ada pelajaran agama. Seperti pada sore malam hari ini saya sampaikan cara singkat pelajaran agama yang nanti materinya akan saya bagikan di grup. Kalian bisa mendownload. Nah, di sana nanti juga akan menjadi bahan materi ketika kalian ujian. Tetapi bagi saya bukan karena materinya itu yang kalian butuhkan untuk mengisi nilai di rapor, tetapi lebih dari itu, sejauh mana kalian mengerti, kalian memahami dengan betul, kalian memahami dengan baik keyakinan iman Kristen kalian. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, hai Timotius, engkau harus menjadi seorang pelayan Kristus. Kalian juga seorang pelayan Kristus. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Setuju? Jangan kalian pikir, oh hamba Tuhan, hamba Kristus itulah pendeta, hamba Tuhan itulah Kak Ardi. Tetapi kalau saya bukan hamba Tuhan, saya kan seorang pelajar, saya kan adalah seorang biasa, tidak memiliki jabatan gerejawi. Itu pemahaman yang salah. Kitab suci jelas mengajarkan setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Lord, Adonai, Kurios, Rob, dia secara otomatis menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Ya kan? Kalian menyebut dia Tuhan, berarti apa posisi kita? Kita menyebut dia Lord, my Lord, Adonai, Tuhan, Rabbi, Tuhanku. Berarti posisi kita adalah seorang hamba. Karena itu setiap kita adalah seorang hamba Kristus.
Dengan bahasa yang lain adalah pelayan Kristus. Karena itu tadi kita baca dalam ayat yang ke-6, engkau menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Bagaimana kita menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik? Dengan cara, tadi dibaca dalam ayat yang ke-6, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, kerap kali kita abaikan ini. Karena itu renungan firman Tuhan, belajar agama kali ini, saya beri tema, hal penting yang sering diabaikan. Hal penting yang sering diabaikan. Ada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tanpa sadar mengabaikan hal-hal yang sebenarnya begitu penting. Hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita abaikan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita berikan perhatian yang lebih. Tetapi kita anggap remeh, kita anggap itu hal yang biasa, kita anggap itu hal yang tidak perlu. Misalnya dalam situasi pandemi ini, mencuci tangan, menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, ya kan? Mengasup makanan yang bergizi, menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan ketika kita berjumpa dengan orang lain. Itu sesuatu yang sangat penting dalam situasi pandemik seperti sekarang. Tetapi kerap kali kita abaikan itu. Kita menganggap itu tidak penting lah. Padahal itu sesuatu yang penting. Demikian juga di dalam kekristenan. Ada hal-hal yang sebenarnya penting, tetapi kerap kali kita abaikan. Tentu mengabaikan hal yang penting itu ada dampak, ada konsekuensi. Contoh, orang berkendara di tengah jalan, naik sepeda motor, ia tidak memakai helm. Bila terjadi kecelakaan, tentu kecelakaan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tetapi bisa saja terjadi kalau kita tidak hati-hati. Atau kita sudah hati-hati, masih bisa terjadi kecelakaan. Ada orang, teman saya, ya naik sepeda motor, menurut kesaksiannya, dan orang lain juga melihat di sekitarnya, saya sudah pelan, saya jalan 40, tidak terlalu banter, tiba-tiba ada sepeda motor lain yang memotong jalannya, dan jatuhlah ia, mengalami patah tulang. Sudah berhati-hati, tetapi masih bisa saja mengalami kecelakaan. Terlebih lagi orang tidak hati-hati, yang ugal-ugalan. Nah, karena itu sekaligus saya mengingatkan kalian, yang masih bersekolah terutama, kalau kalian mungkin keluar rumah naik sepeda motor, selalulah berhati-hati, pelengkapi diri dengan hal-hal yang memang dibutuhkan saat berkendara. Helm yang standar, jangan sampai tidak pakai helm, jangan kebut-kebutan, karena orang yang hati-hati saja bisa celaka. Terlebih lagi kalau kita tidak hati-hati, potensi untuk mengalami celaka itu lebih besar. Demikian juga dalam kekristenan. Kalau kita tidak berhati-hati, kita mengabaikan hal-hal yang penting, maka apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Jangan-jangan kita bisa menjadi orang-orang yang memenuhi nubuatan dari Paulus ini, orang yang murtad, dan dikatakan di dalam ayat yang pertama, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bisa saja kita menjadi murtad. Kenapa? Karena kita tidak terdidik di dalam pokok-pokok iman Kristen. Ya kan? Dalam ayat yang ke-6 tadi kita baca, tidak terdidik dalam soal pokok-pokok iman kita. Nah, kalau ini diredaksikan dalam kalimat yang negatif, dan tidak terdidik dalam ajaran sehat yang telah diikuti selama ini. Sehingga orang yang terdidik dalam soal-soal pokok iman ialah seorang pelayan Kristus yang baik, dengan otomatis potensi untuk murtad itu akan kecil. Tetapi kalau kita tidak terdidik dalam soal pokok-pokok iman, bisa saja murtad. Apalagi kalian di masa-masa remaja, dalam lingkup pergaulan sekolah, dalam lingkup pergaulan di masyarakat, dalam lingkup pergaulan di dunia kampus mungkin, di mana ada banyak pertarungan wacana. Di sana kalian akan menghadapi rupa-rupa pengajaran yang seolah-olah ingin menyingkirkan ajaran sehat yang selama ini kalian dengar, dan menjadi tanggung jawab gereja, tanggung jawab pemimpin-pemimpin rohani untuk melengkapi, untuk membangun pagar, sehingga ketika anak-anak gereja ini, jemaat Tuhan,
mereka berada di luar komunitas orang percaya, mereka tidak terseret arus pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Paulus berulang kali menulis dalam suratnya, untuk kita berakar dalam Kristus, untuk kita mengenal siapa Yesus. Dari mana mengenal siapa Yesus? Dari mana kita mengenal ajaran yang sehat? Tentu dari kitab suci, tentu dari firman Allah yang tertulis. Karena itu begitu pentingnya doktrin, begitu pentingnya ajaran iman Kristen itu. Jangan hanya kita suka dengan hal-hal yang bersifat praksis, hal-hal yang mungkin kelihatannya langsung berkaitan dengan hidup kita sehari-hari, padahal doktrin, pengajaran yang sehat itu jelas menjadi fondasi. Ibarat orang membangun rumah, kadang orang hanya fokus pada pernak-perniknya. Nanti jendelanya mau dibuat seperti ini, nanti catnya warna ini, itu baik, itu tidak salah. Tetapi jangan melupakan hal yang bersifat esensial, hal yang fundamental, yaitu fondasi dari rumah itu sendiri. Nah, kalau ini diabaikan, fondasi dari rumah itu sendiri, seperti kata Kristus, kalau seorang mendirikan rumahnya dan ia tidak membangun di atas dasar yang kokoh, iya kan? Kalau datang hujan, datang banjir, maka rumah itu akan roboh. Ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mampu bertahan. Banjir, hujan itu bisa bermacam-macam hal. Bisa mungkin tantangan persoalan kehidupan, bisa pengajaran-pengajaran yang sesat, seperti yang dinyatakan oleh Paulus kepada suratnya kepada Timotius. Bisa juga godaan pola hidup yang lama yang ditawarkan oleh dunia, itu bagaikan banjir, bagaikan hujan yang bisa merobohkan bangunan iman kita. Karena itu pastikan fondasi iman kita itu kokoh. Bagaimana caranya? Tentu kita mengetahui, mengerti dengan baik pokok-pokok iman Kristen. Kalau kita sudah mengerti dengan baik pokok-pokok iman Kristen, boleh ada penyesatan, boleh ada godaan, boleh ada banyak hal seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Mereka digoda untuk kembali pada pola hidup yang lama, mungkin dalam pergaulan di sekolah, mungkin dalam kalian bergaul di lingkungan sekitar. Kalian diajak menjalani pola hidup yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Seringkali mungkin itu kalian alami. Tetapi kalau kalian memiliki fondasi yang kokoh dalam Kristus melalui pengajaran firman-Nya, maka itu semua akan lewat dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan melalui firman yang sudah tertanam dalam hati dan pikiran kita. Saya yakin kita akan dimampukan untuk tetap berdiri teguh. Tetapi yang menjadi persoalan kerap kali kita tidak suka. Kita senangnya hal-hal yang praksis-praksis aja, Pak. Belajar teologi untuk apa? Emang kita mau jadi orang Farisi? Loh, ini pemahaman yang salah. Belajar kitab suci, belajar teologi, jangan langsung kemudian distigmakan kita menjadi orang Farisi. Secara tidak sadar setiap hari kita berteologi. Ketika kalian bicara tentang Allah, bicara tentang Yesus, itulah teologi. Kalau kalian tidak ada orang, misalnya tidak ada orang yang mau belajar dengan serius teologi, ya sampai sekarang kitab suci itu hanya tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tidak akan bisa kalian nikmati dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Kita tidak mengerti kebenaran. Tetapi karena ada orang yang mau belajar, mendedikasikan hidupnya, maka kita bisa mengerti firman Tuhan di dalam bahasa kita. Ya, tentu perlu terjemahan-terjemahan yang lain. Lebih bagus lagi kalau kita belajar bahasa aslinya. Tidak ada salah dalam keyakinan yang lain. Sejak kecil mereka sudah dikenalkan dengan bahasa asli, bahasa asli kitab suci mereka. Karena itu tidak salah, lebih baik. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya kita mengerti, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang selama ini kalian ikuti. Serap itu dengan baik.
sadari itu adalah hal yang sangat penting dalam pertumbuhan iman kalian. Sehingga di tengah badai, di tengah bermacam-macam godaan dalam hidup kalian di masa remaja ini, kalian bisa tetap berdiri teguh dalam iman kalian. Ada banyak godaan, ada banyak hal, pengajaran sesat. Tadi saya katakan filosofi-filosofi dunia ini mungkin tampak menarik, yang mungkin tampak menggiurkan, yang seolah-olah kekristenan dianggap sebagai sesuatu yang usang. Ini adalah tipuan-tipuan iblis. Kalau kita tidak menelanjangi itu dengan kebenaran firman Allah, maka kita bisa ikut arus, dan akhirnya kita murtad dari iman kita. Karena itu, kalau kita tidak mengabaikan hal yang penting, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita tidak boleh mengabaikan hal yang penting? Tadi saya katakan agar kita tidak murtad dari iman yang benar, tidak meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita penting untuk terdidik dalam soal-soal pokok iman? Agar kita tetap berdiri teguh di tengah badai, di tengah banjir. Tadi saya katakan banjir, badai itu bicara, bisa tantangan, aniaya karena iman kita, bisa berbicara godaan-godaan dunia ini yang sangat menarik. Secara khusus bagi anak-anak muda, saya katakan itu karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Begitu menariknya yang digambarkan dalam kitab suci, seperti anggur yang merah yang berkilauan, begitu menggoda hati ini. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran bahwa apa yang kelihatannya menarik itu berujung kepada kebinasaan, karena kebenaran firman Tuhan yang sudah mengubah mindset pola pikir kita ini, kita tidak akan mengambil itu, kita tidak akan mengecap itu. Yang ketiga, melalui pengajaran atau terdidik dalam pokok-pokok iman Kristen ini, kita akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik dalam konteks hidup kita dipanggil untuk bersaksi. Setiap kita dipanggil untuk bersaksi. Di dalam panggilan hidup kita masing-masing, kalian sebagai pelajar, kalian dalam lingkungan kalian, bersaksilah. Kesaksian itu kesaksian melalui lisan perkataan, kesaksian melalui perbuatan. Melalui lisan saja tidak cukup, melalui perbuatan juga tidak cukup. Harus melalui perbuatan dan juga melalui perkataan. Kalian sudah menjadi saksi lewat perbuatan. Saya sudah tidak ikut cara hidup teman-teman saya dalam dunia ini yang bermacam-macam, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu baik, tetapi akan ada waktunya mereka juga bisa bertanya tentang keyakinan kalian. Siapa Yesus? Kenapa kamu percaya Yesus? Tuhannya orang Kristen kok 3? Ya kan? Yesus Tuhan, katanya Yesus itu Allah. Kenapa disalib dan mati? Emang Allah itu bisa mati? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini harus dijawab. Dan itu kesempatan kalian untuk bersaksi tentang siapa Yesus Sang Juru Selamat itu. Tetapi soalnya kalau kita tidak terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bagaimana kita bisa bersaksi? Dan mari, melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore malam hari ini, kita menjadikan pokok-pokok iman itu menjadi sesuatu yang penting. Tentu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, sekedar kita tahu, tetapi kita yakini dan terlebih meresap di dalam hidup kita. Kita belajar melakukan itu. Kita belajar menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Sebenarnya firman Allah intinya hanya 2. Kalau firman Allah itu isinya perintah, maka bagian kita adalah melakukan. Titik. Tidak perlu berbantah-bantah. Sekalipun mungkin itu mustahil bagi pikiran kita yang terbatas ini. Sekalipun mungkin bagi kita tidak mungkin, bagian kita adalah melakukan, dan Tuhan akan memungkinkan firman-Nya itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau firman itu isinya kebenaran, maka bagian kita adalah percaya. Katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ini perintah atau kebenaran? Kebenaran. Berarti bagian kita apa? Percaya. Tetapi kalau firman Tuhan berkata, bersaksilah, engkau harus menjadi saksiku. Ini perintah, apa isinya kebenaran? Perintah. Mari kita belajar melakukan.
Jadi ada firman Tuhan yang sifatnya berisi perintah, kita belajar setia melakukan. Firman Tuhan yang sifatnya itu adalah kebenaran, mari kita belajar untuk mempercayai. Sekalipun mungkin saat kita dihadapkan atau mendengar kebenaran firman Tuhan itu di luar nalar kita, sulit untuk dipercaya. Ingat ketika malaikat Gabriel menyampaikan berita gembira kepada Maria akan melahirkan seorang anak walaupun ia belum menikah dan tidak bersentuhan mengenal seorang laki-laki, Maria sempat memakai logikanya, dan itu sesuatu yang wajar awal mulanya. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, kita harus menempatkan logika kita di bawah otoritas firman-Nya. Pada mulanya Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin bagiku? Tetapi ketika Gabriel menjelaskan yang menyandang otoritas ilahi, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut yang difirmankan Tuhan. Menundukkan pikirannya, menundukkan kehendaknya kepada otoritas firman Allah. Demikian juga hidup kita. Mari kita jangan lagi mengabaikan hal-hal yang penting di dalam iman kita, kalau kita tidak ingin terseret arus dan pada akhirnya kita menjadi murtad, meninggalkan Kristus. Mungkin sementara kita murtad, kita menikmati kesenangan dunia, kita menikmati kehormatan pujian manusia, tapi apa artinya? Dalam dunia ini hanya sekedar 50 tahun, mungkin 60-70 tahun. Apa artinya semua itu dibandingkan di dalam kekekalan kita terpisah dari Allah selama-lamanya, dalam penderitaan dan penyesalan tidak ada gunanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini menguatkan, mengingatkan, menegur, memotivasi kita untuk kita menjadi seorang pelayan Yesus Kristus yang baik, dan kita tidak lagi mengabaikan hal-hal yang penting di dalam iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore malam hari ini. Kiranya apa yang hamba sampaikan, Kau berbicara lebih jauh Tuhan dalam hati, pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka semakin mengerti, semakin dikuatkan dan diyakinkan, dan firman ini mengubah pola pikir mereka yang pada akhirnya mengubah hidup mereka. Berkati studi mereka, berkati kesehatan mereka, orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka. Kau Allah Immanuel yang setia, yang tidak pernah meninggalkan mereka, meninggalkan kami semua sampai selama-lamanya. Terima kasih buat janji penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.